untuk membahas tentang deret ini ketika kita sudah mengerjakan deret, ternyata deret ini ada sekitar 7 ya. Ada 7 jenis deret. Ada 7 jenis deret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi jika teman-teman nanti menguasai semua ketujuh jenis deret ini, insya Allah teman-teman nanti jika mengerjakan soal-soal pada tes CPNS aslinya akan bisa mengerjakan semua deret-deretnya gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih, saya sudah menyiapkan barisannya. Yang pertama ada deret beda atau barisan beda ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ditulis dulu aja mungkin apa aja sih deret-deretnya gitu ya. Kita tulis dulu ya. Jadi pada deret-deret ini tuh nanti akan ada yang namanya deret beda ya. Ini akan kita pelajari hari ini ya, teman-teman. Ada deret beda, ada deret rasio, ada deret 2 in 1. Apa tuh? Plus ada deret bertingkat, ada deret hijab, ada deret Fibonacci. Oh, template dulu deh, template. Kemudian ada deret Fibonacci. Nah, jadi teman-teman harus sampai akhir ya menonton video ini sehingga nanti menguasai semua jenis-jenis deret yang ada pada soal ASN. Kayak gitu ya. Nah, kita ke yang pertama dulu, yaitu tentang deret beda yang paling gampang ya. Deret beda ini tuh ya sesuai dengan namanya ya. Nah, sebenarnya ini kita harus menyamakan dulu persepsi ya gitu ya. Deret dan barisan itu sebenarnya suatu hal yang berbeda gitu ya di matematika tuh. Jadi kalau deret itu penjumlahan dari suatu angka-angka, kalau barisan itu ya seperti ini, kumpulan angka-angka yang memiliki pola ya. Nah, tapi di tes CPNS disebutnya ini deret gitu ya. Jadi kita ngikut aja gitu ya. Jadi ini bukan barisan ya, jadi deret. Jadi kita anggap saja deret dan barisan itu sama. Kayak gitu ya. Untuk menyamakan dulu Namakan dulu definisinya ya. Nah, kita mulai dari deret yang pertama. Teman-teman juga kalau mau langsung ngerjain juga boleh ya, sambil kerjain ya. Nah, deret beda ini, dia deret yang paling mudah ya. Nah, contoh yang pertama yang ini ya. Yang 2, 4, 6, 8, titik. Nah, boleh teman-teman ada yang mau menjawab, di pause dulu gitu ya. Kalau nggak mau lihat jawabannya, di pause dulu. Nanti kalau udah nemu, boleh lanjut di play lagi gitu. Seperti itu ya. Nah, untuk barisan beda seperti ini, sesuai namanya gitu ya. Jadi antara satu suku dan suku lainnya itu memiliki bedanya berupa penjumlahan atau pengurangan. Nah, jadi barisan beda itu ada penjumlahan atau pengurangan ya. Contohnya dari sini ke sini kita tambah 2, dari sini tambah 2, tambah 2 gitu ya. Ya kan? 2 tambah 2 jadinya 4, 4 tambah 2 jadinya 6, 6 tambah 2 jadinya 8. Berarti juga selanjutnya sama, 8 tambah 2 jadinya 10 dan 10 ditambah 2 jadinya 12 gitu ya. Nah, jadi jawabannya untuk ini adalah 10 dan 12. Kayak gitu ya. Mudah ya? Nah, masih mudah. Kemudian yang contoh yang kedua nih, yang ini. 1 minus 1 minus 2 minus 4. Nah, ternyata nanti soalnya tuh teman-teman titik-titiknya tuh nggak mesti harus ada di akhir. Titik-titiknya tuh bisa di tengah seperti ini. Silakan teman-teman yang mau mencoba mungkin diberi waktu dulu ya, beberapa detik untuk mengerjakan ini nih. Nah, nanti kita juga akan bahas cara-cara cepatnya nih untuk menentukan barisan ya. Dan ini salah satu cara cepatnya gitu ya. Jadi cara cepatnya di sini tuh adalah kita menganalisis gitu. Menganalisis dulu apakah barisan yang diberikan ini tuh termasuk jenis barisan yang mana. Nah, nanti kita harus bisa seperti itu ya. Nah, kita lihat yang udah ada angkanya dulu. Kalau di tengah-tengah, teman-teman lihat dulu aja yang udah ada 2 angka seperti ini nih. Nah, kita lihat dulu ininya. Di sini kan minus 1 minus 2 tuh berarti dia dikurangi, berapa bedanya? Dikurangi 1 ya. Nah, berarti kita coba aja semuanya dikurangi 1 gitu. Nah, berarti kalau dikurangi 1, 1 dikurangi 1 jadinya 0, 0 dikurangi 1 betul ya, minus 1 ya. Nah, itu sebagai konfirmasinya. Berarti udah betul. Min 2 dikurangi 1 minus 3 dan minus 3 dikurangi
kurangi 1 jadinya minus 4. Nah, berarti udah betul ya, udah terkonfirmasi. Jadi betul ya jawabannya 0 dan min 3. Sip, betul ya. Oke, yang selanjutnya 1, 4, 6, 8, 7. Nah, untuk soal selanjutnya, jadi barisan beda itu tuh nggak mesti barisannya apa? Nggak mesti barisannya bedanya cuma satu angka doang, kayak di sini plus 2 semua gitu ya. Yang ini minus 1 semua gitu ya. Nggak mesti kayak gitu. Bisa juga nanti beda-bedanya tuh berbeda-beda gitu ya. Bedanya berbeda-beda gitu. Contohnya di soal ini nih. Coba teman-teman dikerjakan dulu. Untuk soal nomor 3 ini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, di sini kan plus 3 gitu ya. Nah, kita coba di sini plus 3. Di sini jadinya 7 dong. Tapi ketika kita plus 3 di sini, lah kok jadi 6 gitu ya. Nah, berarti ada yang salah gitu di sini. Berarti nggak konstan ini. Bedanya nggak konstan. Nah, bedanya tuh nanti bisa nggak konstan juga, teman-teman. Jadi kalau di sini plus 3, ketika di sini kita kurangi gitu ya. Kurangi dulu dengan berapa nih? Kurangi dengan 1 ya. Jadinya kan di sini 3 ya. Karena 4 dikurangi 1, 3. Nah, ketika pindah ke sini tambah 3, jadinya 6 lagi. Oh, berarti di sini kurangi 1 lagi nih, jadinya 5. Di sini ditambah 3 lagi, jadinya 8. Di sini kurangi 1 lagi, jadinya oh, ini enggak ada titik-titiknya ya, 7. Nah, berarti udah cocok ya. Jadi jawabannya 3, 5, 7. Betul ya. Nah, jadi gini ya, udah lihat ya teman-teman jenisnya. Bisa penjumlahan positif, bisa negatif, bisa juga selang-seling kayak gini. Plus 3, min 1, plus 3, min 1 gitu ya. Macam-macam ya. Nah, kemudian bisa juga soalnya berupa pecahan seperti ini. Setengah, kita tulis dulu soalnya setengah, 3/4 tadi ya. 1, titik-titik, kemudian 1,5 dan titik-titik. Nah, sambil dijawab aja ya teman-teman ya, karena masih banyak nih soalnya yang harus kita pelajari. Jadi nggak akan ditunggu ya. Nah, untuk yang selanjutnya, bisa juga pecahan seperti ini ternyata teman-teman. Gimana cara ngerjain soal yang berbentuk pecahan seperti ini? Nah, biasanya kalau saya sih merubah dulu angka-angka yang kayak gininya menjadi bentuk bentuk yang pecahan biasanya ya. Jadi si 1,5 ini tuh kita ubah dulu jadi bentuk, masih ingat kan teman-teman ya caranya tuh? Kalau 1,5 gitu tuh pertama kita lakukan perkalian di sini ya, perkalian. Terus kita lakukan penjumlahan di sini. Jadi gini maksudnya. Jadi 1 dikali 2 ditambah 1 gitu ya. Oh, berarti itu 1 dikali 2 ditambah 1. Oke, paham ya teman-teman ya? Dikali dengan yang bawah, kemudian ditambah dengan yang atas gitu ya. 1 dikali 2 ditambah 1. Jadi ini sama dengan 1 kali 2 kan 2. 2 tambah 1, 3. Nah, jadinya 3 per, nah pecahannya carinya yang ini. Yang bawah ini. Per 2. Gitu ya. Nah, semoga masih ingat ya. Oke, kita hapus dulu aja ini. Nanti kalau mau dicatat silakan di pause dulu aja ya teman-teman ya. Nah, jadi tadi gimana? Dikali ya. 1 dikali 2, 2 terus kemudian ditambah ya. Tambah 2, jadi tambah 1. Jadinya tadi dapat 3. Pernya berapa? Pernya ya tinggal diambil lagi aja yang ini, per 2. Kayak gitu ya. Nah, jadi ini sama dengan 3/2. Nah, kalau gitu berarti kita sudah bisa mulai mengerjakan ya. Berarti dari sini ke sini tuh ditambah dari setengah ke 3/4 berapa? Ditambah 1/4 ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau biar nggak bingung juga, biasanya kita samakan dulu aja penyebutnya semuanya. Biar nggak bingung ya kalau pecahan tuh gitu triknya. Berarti yang ini kita udah tetap ya per 4. Nah, yang ini kita ubah jadi per 4 juga. Ini adalah 2/4 ya. Kedua-duanya dikalikan dengan 2. Nah, boleh ya kayak gitu ya. Jadiin 2, yang bawah juga 4. Kemudian yang ini juga sama nih. Berarti ini jadi 4/4. Yang ini kita nggak tahu titik-titik. Nah, yang ini berarti yang 3/2 dikalikan dengan 2 juga. Jadinya berapa? 6/4 ya. Ini kebesaran nih. Gitu. Kemudian sisanya titik-titik berarti ya. Nah, kita sudah bisa mulai mengerjakan di sini nih. Polanya udah kelihatan ya. Lihat nih.
2, 3, 4. Udah kelihatan ya, udah gampang ya. 2, 3, 4. Berarti nanti di sini harusnya berapa? Di sini harusnya adalah 5/4 ya. Kemudian di sini nanti 7/4. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan nggak ada di optionnya 5/4 atau 7/4, berarti teman-teman harus merubah ini nih ke dalam bentuk yang biasanya lagi. Kayaknya caranya kayak gini, 5 dibagi 4. Ini kan berarti 1 ya. Di sini 4, sisanya 1. Nah, berarti kalau gitu tuh, yang ini hasilnya 1, sisanya di atas dibagi 4. Gitu ya. Oh, berarti itu 1/4. 7/4 juga gitu. 7/4 kita coba ya. 7 dibagi 4. Berarti di sini 1 kan. Di sini 4, berarti sisanya 3 gitu ya. Oh, berarti itu 1 yang ini 3/4. Nah, berarti ini sama dengan 1/3/4. Nah, nanti ada optionnya ya. Jadi jawabannya antara 5/4 atau 7/4 atau 1/4 dan 1/3/4. Kayak gitu ya untuk pecahan. Nah, kemudian ada juga yang untuk ada seperti ini ACEG. Ada juga nanti abjad bentuknya teman-teman. ACEG. ACEG. Nah, untuk mengerjakan soal ini tipsnya adalah kita tulis dulu nih semua optionnya, semua abjad. Jadi nanti teman-teman kan dikasih kotretan ya. Nah, teman-teman tulis dulu aja ini option ini huruf abjad ini. Soalnya nanti bakal dipakai juga gitu ya di soal-soal selanjutnya. Biar jadi nggak lama banget. S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa lihat nih polanya dari sini. Huruf pertama adalah A, terus C, terus E, terus G. Nah, berarti ini selang 1 ya. Nah, dia selang 1 nih. Berarti plus 1 gitu ya. Oh, berarti di sini kita pilihnya I. Kayak gitu ya. Nah, ini dapatlah A, C, E, G, I. Kayak gitu ya. Nah, ini untuk soal jenis deret beda ya. Nah, kita lanjut ke deret yang berikutnya, yaitu deret rasio. Nah, soalnya masih mudah ya. Yang rasio juga mungkin teman-teman udah banyak kenal ya. Jadi kita percepat saja yang untuk deret-deret 2 ini ya. Mungkin yang nanti beda itu adalah ini barisan 2 in 1, barisan bertingkat, dan lain-lainnya ya. Oke, kita kopikan dulu soalnya di sini. Nah, bedanya barisan rasio dengan barisan deret apa sih bedanya? Bedanya adalah kalau barisan deret tadi penjumlahan dan pengurangan, kalau barisan rasio itu adalah perkalian atau pembagian. Gitu ya. Ini seperti tadi ya, bisa barisan ataupun deret sama aja. Kita anggap sama di sini. Nah, ini yang pertama kita coba kerjakan 2, 4, 8, 3, 2, 6, 4. Gitu ya. Nah, di sini kan mudah ya. Ini adalah perkalian dengan 2 ya. Tuh. Berarti ini kali 2 jadinya 16 ya. Kali 2, kali 2. Berarti nanti ini kali 2 juga ya. Berarti 1, 2, 8. Kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua kita cek. Soalnya 8, 4, 2, 1 setengah. Nah, kalau yang tadi adalah perkalian. Kalau yang kedua ini adalah pembagian ya di sini ya. Di sini dibagi 2. Yang ini bagi 2 kan. 4 bagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. 1 dibagi 2 jadinya setengah. Ini gimana sih? Bagi 2. Ya, ini setengah dibagi 2 juga. Jadinya 1/4. Gitu ya. Mudah ya. Lanjut. Yang selanjutnya. Nomor 3 yang ini ya. 2, 6, 3, 9, 4 setengah. Gitu ya. Coba kita lihat sekarang yang ini. Yang ini berarti dilihat di sini tuh kita dikali 3 ya. Dikali 3. Di sini dibagi 3. Dibagi 2 maksud saya. Dibagi 2. Di sini dikali 3 lagi ya. Di sini dibagi 2. Nah, nanti jadi deretnya bisa selang-seling kayak gini. Kali bagi. Berarti selanjutnya dikali 3. Berarti ini sekitar berapa tuh dikali 3? 13,5 ya. Nah, gitu ya. Masih mudah. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, yang ini. Nah, ini kayaknya lumayan nih. 2, 3, 6. 2, 3, 6. Atau di copy saja ya. Copy saja deh biar agak cepat. Oke, kita kopikan ke sini soalnya. Kita agak perbesar sedikit. Sip. Nah, ini kita coba kerjakan. Nah, kalau yang ini, di sini kan nggak mungkin ya kita kali kan. Ini pasti tambah 1 ini. Tambah 1 berarti ini kali 2. Yang ini tambah 1. Yang ini kali 2. Yang ini tambah 1.
Berarti selanjutnya adalah kali 2, yaitu 30. Kayak gitu ya. Nah, ini jadi deretnya itu bisa dicampur nih antara tadi deret beda dan deret perkaliannya, deret rasio ya. Yang ini beda, yang ini rasio. Nah, jadi bisa digabungkan gitu ya, bisa dicampur. Nah, itu yang kedua, jenis deret yang kedua. Sekarang deret yang ketiga. Nah, ini yang mulai langganan sering keluar nih di tes CPNS ya, yaitu barisan 2 in 1 plus. Nah, itu barisan apa sih maksudnya, Kak? Maksudnya. Itu barisan apa ya maksudnya? Nah, kita akan lihat bersama-sama ya rekan-rekan semua. Jadi untuk deret dan bertiga ini tuh adalah soal yang sering keluar banget nih di tes-tes TIU CPNS ya. Nah, jadi kita harus banget bisa menguasai untuk jenis deret yang ketiga ini. Nah, makanya kita pelajari sampai akhir ya teman-teman ya. Nah, oke, yang pertama yang ini. Kita kopikan lagi soalnya. Oke, kita perbesar sedikit. Up. Nah, pertama adalah seperti ini. Jadi, barisan beda dengan barisan sebelumnya, barisan-barisan sebelumnya. Jika mereka tuh barisannya ya normal-normal aja gitu ya. Naik terus gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan tadi, deretnya tuh naik terus atau turun terus. Kalau misalkan dikali dia bakal naik terus, kalau misalkan dibagi dia turun terus. Begitupun dengan deret beda tadi. Kalau ditambah naik terus gitu ya, angka-angkanya tuh. Kalau dikurangi bakal turun terus. Nah, tapi ada deret yang seperti ini nih. Kalau teman-teman lihat deret seperti ini, pertama dia naik deh. Ditambah 8 gitu ya. Yang ini dikurangi 7. Ini ditambah berapa gitu ya. Jadi dia tuh naik turun gitu ya, nggak jelas gitu. Ini ngapain deret ini tuh naik turun gitu ya. Nah, dan ini dia adalah salah satu ciri dari deret 2 in 1 plus. Jadi kalau teman-teman melihat suatu deret yang naik turun, nah berarti itu langsung gitu cara cepatnya tuh adalah wah ini adalah barisan 2 in 1 plus gitu ya. Jadi barisan 2 in 1 plus sesuai namanya, dalam satu barisan ini tuh dalam satu barisan ada 2 barisan ternyata teman-teman. Jadi kalau teman-teman kelompokkan seperti ini, nah nanti kelihatan nih. Dan misalnya yang satunya lagi berwarna biru seperti ini. Nah, jadinya kelihatan gitu. Oh, ternyata dalam satu barisan ini tuh ada 2 barisan ternyata. Yang pertama yang ini ditambah 1 ya yang merah. Oh, berarti di sini tambah 1 5. Dan yang kedua ada juga yang barisan yang ini. Kalau yang ini ditambah 5. Tuh, tambah 5. Sini tambah 5. Berarti ke sini juga ditambah 5. Nah, ini 25. Nah, jadi kalau teman-teman melihat suatu deret yang naik turun kayak gitu, berarti itu cara cepatnya adalah dia baru termasuk barisan 2 in 1 plus gitu ya. Nah, jadi kita lambangkan dengan gini, kalau barisan 2 in 1 plus tuh. Gini, gini, dan ada gininya. Set. Nah, ini adalah logo untuk barisan 2 in 1 plus. Ya. Jadi dalam satu barisan ada 2 barisan. Oke, lanjut lagi ke soal yang nomor 2-nya nih. Nah, sambil dikerjakan juga ya oleh teman-teman ya. Biar semakin paham. Jadi jangan langsung lihat pembahasannya. Boleh di pause dulu, terus nanti di chat aja di kolom komentar. Biar semakin rame. Ya, banyak ya yang jawab betul ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah seperti ini. Kita lihat gitu ya. Kalau tadi barisannya tuh ada 2 gitu ya. Nah, bisa juga nanti barisan itu lebih dari 2, makanya di sini saya kasihnya plus. Bisa 2 in 1, bisa 3 in 1 gitu ya. Nah, jadi saya kasih plus aja gitu ya. Contohnya di sini, ini ternyata lebih dari 2 ternyata. Ada barisan lebih dari 2, banyak banget gitu ya. Yang pertama barisannya yang ini. Nah, udah kelihatan ya. Polanya ini apa? Yang ini ditambah 2 ya. Kemudian ada juga yang biru, yang ini. Ini juga udah kelihatan ya, dikurangi 5 ya. Kemudian nanti ada juga yang ungu. Nah, kalau ini juga udah kelihatan, ini ditambah 1. Nah, jadi lihat teman-teman, di sini ditambah 2 ya, yang merah ini. Nih. Berarti yang ini adalah 9 ya. Nah, juga ada yang biru juga. Kalau yang biru ini dia ditambah minus 5. Di minus 5 maksud saya. Kurangi 5 ya. Jadi dari sini ke sini juga wah nggak ada di sini. Harusnya di sini kalau ada ya. Berarti minus 20 ya. Kemudian yang ungu. Kalau yang ungu ini adalah
ditambah 1 ya. Ditambah 1. Berarti ke sini juga nanti ditambah 1. Itu 12. Nah, jadi gitu barisan deret itu ada juga yang ternyata ada 3 barisan dijadiin 1 barisan gitu ya. Jadi mengecoh soalnya tuh. Ciri-cirinya adalah tadi naik turun gitu ya. Kalau kayak nih 3 minus 5 naik turun kan, terus naik lagi, terus turun lagi, terus turun lagi, terus naik lagi. Wah itu kayak nggak beraturan gitu ya. Nah, itu berarti kemungkinan adalah barisan 2 in 1 plus. Nah, bisa juga nanti bentuknya huruf seperti ini. Bisa juga nanti huruf ya bentuknya ya. Nah, huruf seperti ini juga bisa nanti. Kemungkinan besar juga bisa ya. Nah, kalau huruf seperti ini sama kayak tadi ya. Cara cepatnya adalah kita menulis abjadnya dulu ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Nah, kemudian kita lihat nih, barisan yang ini dulu nih. A, B, C, D, E. Nah, berarti ini kan udah tahu ya. A, B, C, D, E. Ini barisan yang merah itu berarti selanjutnya adalah huruf F ya. Kemudian yang ungu kita lihat. N, M, L, K. Dia mundur ya. N, M, L, K. Berarti yang selanjutnya harusnya huruf ini. Huruf J. Nah, jadi yang ini jawabannya J dan F. Ya, kayak gitu. Ini untuk deret yang bertingkat ya. Maksudnya deret 2 in 1 plus ya, teman-teman ya. Jadi ya ciri-cirinya adalah naik turun ya. Mungkin di sini saya harus kasih tanda kayak gini. Dia naik turun gitu ya barisannya ya. Ciri-cirinya. Nah, jadi nanti teman-teman sudah paham nih kalau menemukan soal yang seperti itu lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ada yang namanya deret bertingkat. Deret bertingkat. Nah, ini seperti apa? Kita akan kupas tuntas di sini ya, jenis deret yang keempat ini. Jenis deret itu adalah bertingkat ya. Sesuai namanya, dia mempunyai tingkatan-tingkatan seperti itu ya. Nah, seperti ini misalkan kita coba untuk mengerjakannya. Oke, deret bertingkat ini. Yang keempat ya. Nah, untuk deret yang bertingkat ini, teman-teman, di sini kita lihat ya soal yang nomor pertama dulu. Kita kopikan dulu yang ini ya. Nah, ini juga termasuk yang sulit ya. Deret ini tuh soalnya nggak kelihatan gitu polanya di awal. Jadi harus berani mencoba sebenarnya. Tulis saja deh 2, 5, 9, 14, 20. Nah, kayak gini kita lihat dulu gitu ya. Kita normal dulu aja. Normal dulu. Misal dari sini ke sini, oh ini ditambah 3 nih. Sini ke sini tambah 4. Sini ke sini ditambah 5. Dari sini ke sini ditambah 5 juga. Tambah 6 ya. Oh, nah berarti kalau ini, yang ini tuh dia adalah deret beda ya, barisan beda, deret beda, tingkat yang pertama. Nah, jadi ini ada tingkat pertama. Jadi maksudnya deret bertingkat itu adalah kita kasih tingkat 1 gitu ya. Si polanya bertingkat gitu. Jadi si polanya juga ada deretnya lagi gitu, teman-teman. Jadi di sini tuh ada juga deretnya lagi tuh. Ditambah 1 ya. Nah, yang merah ini adalah tingkatan yang kedua. Nah, gitu cara cepatnya ya. Berarti ini juga sama, ini deret beda. Nah, ini biar paham ya, saya tulis aja. Nanti kalau dalam ujian mah nggak usah ditulis kayak gini. Nah, ciri-cirinya deret ini tingkatnya sudah selesai ketika sudah konstan kayak gini nih. Ini kan 1, 1, 1 udah konstan, nggak berubah-berubah lagi, berarti sudah selesai deret tingkatnya. Berarti ini ada 2 tingkat. Nah, berarti selanjutnya di sini kita tambahin 1 ya, berarti di sini 6 ditambah 1 nih. Jadinya plus 7. Oh, jadi isinya adalah 27. Kayak gitu. Ini adalah yang dimaksud dengan deret bertingkat. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. 1, 2, 6, 24, 120. Nah, ini juga termasuk deret bertingkat ya. Kalau deret bertingkat ciri-cirinya itu membesarnya kayak nggak konsisten gitu ya membesarnya. Nah, kita coba dari sini ke sini, ini adalah dikali di plus 1 ya. Ini plus 4. Ini plus. Nah, ini kalau plus kayaknya aneh ya. Kemungkinan ini kali nih. Karena aneh gitu ya. Berarti di sini kalinya 2, di sini kali 3 ya kan. Enak kalau kali itu. Kali 4, di sini kali 5. Nah, jadi untuk tahu gitu biar kita tahu ini tuh perkalian atau dia itu deret beda atau deret rasio gitu ya. Caranya adalah dengan berani mencoba sebenarnya. Jadi kalau kita mencoba ternyata pakai deret beda itu, angka kok kayak jelek gitu ya ininya, polanya. Nah, kemungkinan kita coba ubah dengan menggunakan deret beda. Nah, di sini dia di tingkat pertamanya merupakan deret rasio ya. Kemudian yang selanjutnya di sini kan tambah 1 ya, dari 2 ke 3, ini ditambah 1 juga, ini ditambah 1 juga gitu ya. Kalau ini tingkat keduanya berarti deret apa, teman-teman? Ini deret beda.
Nah, jadi deret tingkat itu bisa semuanya deret beda, bisa juga campuran kayak gini. Ya, karena udah konstan berarti deret tingkatnya sudah berhenti ya. Berarti kalau gitu di sini ditambah 1, berarti yang ini, berarti yang ini dikali 6 kalau gitu ya. Berarti 720. Kayak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, kita kopikan saja soalnya ya. Yang ini. Nah, untuk soal yang ini, deret bertingkat kan dari tadi 2 tingkat ya. Sebenarnya tingkatannya bisa bisa sampai 3, bisa sampai 4 gitu ya, tergantung yang pembuat soalnya pengennya seperti apa gitu ya. Oke, kita coba yang ini nih, teman-teman. Kalau kita lihat sih di sini nih ditambah 1 ya. Dari sini ditambah 2, ya dari sini ditambah 6, dari sini ditambah 24. Ya. Kalau dari sini ke sini dia kita kalinya ini dikali ya, dikali 2, dikali 3, yang ini dikali 4 ya. Kita tulis dulu jangan lupa ya. Yang ini berarti dia adalah deret tingkat satunya deret apa, teman-teman? Deret beda ya. Deret beda. Kalau tingkat 2-nya, kenapa warna biru ya? Saya salah, nggak apa-apa deh. Tingkat 2-nya ini deret rasio ya. Nah, kita lihat deret yang ketiganya. Ini ditambah 1 ya. Nah, ini udah konstan nih, udah ditambah 1 semua, berarti udah berhenti ya. Nah, berarti yang ketiganya adalah deret beda lagi. Ketiga, beda. Nah, jadi bisa seperti itu ya. Nah, berarti kalau gitu di sini kita tambah 1 lagi. Berarti tahu 4 ditambah 1 jadinya 5. 24 dikali 5 jadinya 120. Berarti ini ditambah 120 nih, berarti yang selanjutnya gitu ya. Berarti di sini ditambah 120 jadinya 184. Kayak gitu ya. Paham ya, teman-teman ya? Nah, selanjutnya yang terakhir, yang ini kita kopikan lagi juga. Nah, ini dia sudah. Nah, ini yang terakhir. Seperti apa lagi nih variasi dari deret bertingkat ini. Nah, ini dia. Ada juga deret bertingkatnya tuh yang dicampur dengan deret 2 in 1 plus plus. Contohnya adalah seperti ini. Nah, jadi itu sebenarnya adalah dua barisan kan ya. 2, 3, 8, 17. Itu ya. Ini juga 3, 6, 18, 72. Nah, untuk yang merah, kalau kita lihat yang merah yang ini ya. Ini kan ditambah 1 ya. Dari sini ke sini ditambah 5. Dari sini ke sini ditambah 9 ya. Dari sini ke sini berarti berapa tuh? Belum tahu ya. Nah, berarti dari sini ke sini itu adalah tingkat pertamanya untuk barisan merah adalah deret beda ya. Deret beda. Nah, kita coba yang ininya diuraikan lagi. Ini kan ditambah 4, ini ditambah 4. Berarti udah tahu nih. Tingkat keduanya adalah TK tingkat ya. Tingkat keduanya adalah beda juga ya. Barisan beda juga dengan bedanya 4. Berarti di sini kita nanti tambahkan saja dengan 4. Berarti ini jadi ditambah 13. 17 tambah 13 jadinya 30 ya, kayak gitu. Nah, sekarang kalau yang birunya gimana yang birunya? Yang birunya misalkan yang ini ya kita coba kerjakan set. Ini dikali dengan 2 dari sini ke sini. Dikali dengan 3 dari sini ke sini. Dikali dengan 4 gitu ya. Berarti yang biru ini adalah barisan rasio. Yang tingkat pertamanya ya. Tingkat keduanya adalah barisan beda. Ingat ya, cara tadi berhentinya saya lupa. Di sini kan udah konstan ya, plus 4 semua. Berarti udah berhenti itu ya. Tingkatannya. Ini juga sama nih, udah 1 semua. Berarti sudah berhenti ya. Ini tingkat keduanya adalah barisan beda. Gitu ya. Berarti kalau gitu, di sini nanti ditambah 1. Jadinya dikali 5 yang ini. Dan berarti 72 dikali 5. Nah, teman-teman kalau mau cara cepatnya gitu ya, cara 72 dikali 5. Nah, sebenarnya itu nanti di sini di materi berikutnya ya. Kalau 72 dikali 5 tuh sebenarnya cara cepatnya gini. Berarti ini kan 72 dikali 10/2 ya, 5 tuh kan ya. Nah, jadi kan lebih gampang kan kalau kita membaginya dengan 2, jadinya 36. Terus kali 10, 360. Nah, jadi cara cepatnya untuk perkalian 5 adalah gini, 72 dikali 5 sama dengan dibagi 2. 72 dibagi 2 itu kan 36. Baru tambahin 0 depannya, jadi 360. Nah, itu nanti untuk materi selanjutnya ya tentang berhitung. Jadi berhitung itu sebenarnya di tes TPNS itu mudah-mudah gitu. Cuman karena waktunya itu ya, perlu waktu yang cepat untuk menghitungnya. Jadi nanti kita kasih trik-triknya.
Nah, jadi kalau deret bertingkat nanti lambangnya akan seperti ini. Nah, gitu ya. Karena bertingkat-tingkat. Gitu. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang deret yang kelima, barisan hijab. Nah, apa ini? Barisan hijab apalagi tuh? Aneh-aneh ya? Ya, karena ini emang rumus cepat dari jadi ASN. Jadi nggak akan ada nih kalau dilihat di tempat lain. Barisan hijab, barisan bertingkat itu nggak ada ya materinya ya. Karena ini merupakan sebuah rangkuman gitu ya. Rangkuman dari semua deret yang telah dikerjakan, ternyata ketika disimpulkan hanya ada 7. Hanya ada 7 deret. Nah, jadi itu cara cepatnya itu ya. Jadi teman-teman nggak usah melihat lagi ada deret apa gitu ya. Semua pasti ada di 7 deret ini. Jadi cukup mempelajari 7 deret ini seharusnya bisa mengerjakan semua deret-deret yang ada pada soal-soal CPNS. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, jadi cara cepat untuk mengerjakan deret adalah dengan menguasai ketujuh variasi, ketujuh jenis deret yang ada di tes-tes CPNS. Oke, yang pertama tentang barisan hijab. Nah, barisan hijab itu apa sih? Sesuai namanya ya, hijab itu pembatas gitu ya, pembatas. Nah, jadi dari barisan hijab ini tuh nanti kita akan ada pembatasnya gitu ya. Nah, dari hijab itu nanti ada 2 pembatasnya tuh. Ada yang terlihat dan ada juga yang tidak terlihat. Ya. Yang terlihat juga dibagi 2. Ada yang konstan, ada yang berubah-ubah. Berubah-ubah. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita akan bahas semuanya nih di barisan hijab ini. Kita lihat dulu yang barisan hijab terlihat konstan. Jadi kita akan bahas dulu yang ini. Barisan hijab, dia terlihat dan dia konstan. Nah, caranya adalah yang ini nih. Ciri-cirinya dari ini tuh dia nanti yang konstan itu bakal ada angka yang sering muncul. Angka yang sering muncul. Atau kita sebut dengan apa? Di matematika itu namanya yang gini itu adalah modus. Modus ya. Jadi kita lihat angka yang sering muncul di sini nih. 33, 3, 3 gitu ya. Nah, berarti ini kemungkinan adalah deret hijab nih kalau ada banyak angka yang sering muncul kayak gini, ya. Ini kan sebenarnya naik turun juga ya, naik turun tuh, naik turun, naik turun. Berarti ada 2 kemungkinan antara deret hijab atau deret tadi yang naik turun itu apa? 2 in 1 plus plus itu ya. Tapi di sini ada satu ciri lagi. Jadi si deret hijab ini tuh emang naik turun, bisa naik turun gitu. Dan satu lagi cirinya adalah banyak angka yang sering muncul gitu. Ada angka yang sering muncul yaitu 3 di sini ya. Nah, 3 ini kita tandain dulu aja kotak ya. Tandain pakai persegi panjang. Nah, inilah yang disebut dengan hijab yang terlihat. Jadi si 3 ini tuh sebagai hijabnya, sebagai pemisahnya. Sebagai pemisahnya. Yang pemisahnya berupa angka yang terlihat, yaitu seperti ini, angka 3. Dan dia konstan angkanya, nggak berubah-berubah. Nah, ini ada yang dimaksud dengan barisan hijab, terlihat, dan konstan. Ya. Nah, berarti barisan yang sesungguhnya itu adalah ini sebenarnya mah. Kenapa warna merah? Harusnya kita ganti dengan warna biru ya. Lama banget ininya. Respon laptopnya sebentar. Nah, sudah. Nah, jadi barisannya itu adalah sebenarnya yang ini. 3, 4, 5, 6. Nah, berarti nanti selanjutnya di sini kita harus bikin hijab dulu. Yang terlihat yaitu 3. Dan kemudian kita tambahkan dengan barisan selanjutnya. Ini kan sebenarnya mudah ya, barisan beda dia ya. Tuh, dia cuma merupakan barisan beda. Berarti di sini isinya 7. 3 dan 7. Kayak gitu ya. Nah, itulah dia yang dimaksud dengan barisan hijab gitu ya. Kita coba yang selanjutnya nih. Yang ini ya. Nih, kita lihat ini jenis barisan hijab yang mana nih. Nah, untuk barisan hijab yang ini kita lihat nih. Di sini ada angka yang sering muncul nggak ya? Nggak ada nggak? Ya, kayaknya nggak ada ya. Nah, berarti kalau nggak ada, berarti ini kemungkinan dia adalah barisan hijab yang atau coba teman-teman dikerjakan dulu. Coba teman-teman mengerjakan soal untuk barisan ini. Coba kita kasih waktu 1 menit ya teman-teman ya. Untuk mengerjakan barisan yang hijabnya biar nanti teman-teman semakin paham. Oke, sekitar 2 menit lah ya.
Coba dengan cara yang seperti tadi, yang sudah dijelaskan pada soal nomor pertama, teman-teman coba apakah bisa menebak ini barisan jenis hijab apa? Ada hijabnya tidak gitu ya? Coba. Jadi ini adalah kita sedang membahas barisan hijab yang tidak konstan. Jadi dia berubah-ubah. Barisan hijab berubah-ubah. Kalau cara mengerjakan itu lihat dulu aja yang ada polanya gitu sebenarnya tuh. Kayak ini nih. Kita tuh harus bisa jeli gitu ya. Oh ini ada polanya gitu ya. Nah kayak jeli gitu ngelihat. Oh ini ada polanya nih. 7, 8, 9. Dengan pola yang merah itu adalah plus 1. Pola yang merah adalah plus 1 ya. Nah berarti barisannya tuh yang ini sebenarnya 6 dikurangi 3. Ya, nah ini 6 dikurangi 3 ya. Yang ini juga dikurangi 3. Yang ini berarti nanti dikurangi 3 ya. Yang ini juga pengennya nanti dikurangi 3. Berarti 36 dikurangi 3 adalah 33. Gitu ya. Yang ini berarti berapa nih? 11 ya. 11 dikurangi 3 jadi 8. Betul ya. 33 dan 11-nya. Jadi yang merah ini tuh, nah yang kita sebut tadi sebagai barisan berhijab tadi itu. Dengan hijabnya ini berarti tidak konstan gitu ya. Nah bedanya apa sih Kak dengan, bedanya apa sih dengan apa? Dengan barisan yang bertingkat ini kan mirip ya kayak barisan yang 2 in 1 plus plus. Mirip kan ya? Ada beberapa barisan gitu ya. Bedanya di sini tuh nggak ada pola di awalnya nih. Di sini kan 6 tiba-tiba ini 13 gitu ya. Tergantung soalnya mau ngasih apa gitu terserah. Kayak gitu ya. Jadi kalau barisan 2 in 1 plus plus itu kan benar-benar barisan gitu ya. Kalau ini tuh barisannya hanya segini aja. Tuh, hanya 2 itu aja. Nah, itu bedanya dengan barisan hijab gitu ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya yang ini. Nah, ini yang selanjutnya adalah soalnya seperti ini. 3, 4, 7, 10, 11, 14 itu ya. Jadi pertama kali kalau kita mengerjakan soal yang seperti itu ya normal-normal dulu aja gitu ya. Normal-normal dulu aja pastinya. Oh, di sini mungkin-mungkinan dia tambah 1 nih. Tambah 1 gitu ya. Oh, ini tambah 3 nih. Oh, ini tambah 3 nih. Oh, ini tambah 1. Oh, ini tambah 3. Oh, ini tambah. Nah, ini kan gimana gitu ya? Oh, berapa ya? Ragu gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah jenis barisan hijab yang tidak tampak. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, tadi di sini kita udah nemukan pola nih di sini ditambah 3 gitu ya. Tambah 3. Ditambah 1, yang ini tambah 3. Nah, ini polanya udah kelihatan nih di sini nih. Oh, tambah 1 nih. Tambah 3 nih. Nah, berarti kalau misalkan ini tuh berarti dia ada hijabnya nih di situ yang tidak terlihat. Sebentar saya ambil casan dulu. Nah, jadi ada suatu pembatas nih di sini nih, ada hijabnya nih. Nah, ini dia. Yang tidak terlihat, tidak kasat mata gitu ya. Hijabnya itu ya berupa garis-garis aja, tidak terlihat gitu ya. Oh, berarti di sini adalah plus 1, plus 3 gitu ya. Plus 1, plus 3, plus 1, plus 3. Nah, berarti di sini juga nanti harusnya dia plus 1, di sini plus 3. Nanti kalau dia pengen plus 1 jadi 7, berarti di sini harusnya 6. Di sini plus 3 berarti harus 10. Nah, jadi jawabannya adalah 6, 10 gitu ya. Nah, jadi hati-hati ya. Kalau kita lanjutin kayak tadi gitu, oh ini di sini ke situ kan plus 3. Nah, berarti di sini aja plus 3 juga gitu. Nah, itu hati-hati. Kalau berarti plus 3 nanti teman-teman pasti jawabnya 17 ya. Nah, gimana sih kalau biar ngeliat itu nanti ada di option sebenarnya. Jadi karena nggak ada optionnya, jadi jawabannya bakal jadi bervariasi gitu ya. Nanti sebenarnya jadi gini, ketika teman-teman ngerjakan gitu ya, pakai yang tadi, oh berarti di sini plus 3 nih, gituin ya. Ini plus 3, oh jadi isinya 17 gitu ya. Terus nanti teman-teman tambah 1, kok jadi 7 gitu. Yang pertama nanti jadi ada error di sini, oh kok 7 ya, bukan berapa gitu angka yang diinginkan teman-teman 18. Pertama itu, atau yang kedua, ketika polanya tidak sesuai dengan yang diinginkan pembuat soal, nanti jadinya nggak ada jawaban di optionnya. Jadi kalau nggak ada jawaban di optionnya, bukan berarti soal itu salah ya. Bukan berarti soal itu salah. Jangan-jangan teman-teman salah menggunakan polanya. Gitu. Pola yang lain gitu. Jadi karena kan ada banyak pola di sini, ada 7 pola. Oke, jadi itu jawabannya 6, 10 ya. Ini adalah jenis barisan hijab yang tidak terlihat ya. Ini hijab tidak terlihat. Kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya soal nomor 4. Nah, ini bentuknya ada yang seperti ini. Bentuknya bisa juga angka. Huruf maksud saya. Huruf ya, huruf seperti ini. Kita kopikan. Nah, nanti ada juga yang bisa berbentuk huruf juga ya, barisan berhijab tuh. Kayak gimana nih untuk mengerjakan soal ini?
Ya, ini kan normal ya dari sini ya. A, B, C normal nih. Nah, di sini kayaknya udah mulai nggak normal nih. E, F, G ini normal juga ya. H, I. H, I apa nih? C ya. Ini C apa? H, I, C, K, L, C. Oh, udah aneh nih, udah aneh nih. Ini lihat banyak huruf C nih. Nah, teman-teman harus ini ya. Wah, ini kok banyak huruf C gitu ya. Kenapa sih banyak huruf C gitu tiba-tiba? Berarti kemungkinan apa nih? Nah, coba teman-teman dikerjakan dulu nih untuk soal yang ini. Apakah ini soalnya seperti apa nih? Ini kemungkinan ini barisan hijab ya. Caranya, tipsnya adalah dengan menuliskan huruf-hurufnya ya. Ya memang bakal pusing gitu ya karena apa ya? Kan biasanya angka gitu ya bisa dijumlahkan, bisa dikalikan. Sekarang tiba-tiba jadi huruf itu yang nggak bisa dioperasikan. Nah, caranya adalah dengan mengubah dulu ini menjadi apa? Diurutkan dulu gitu itunya angka-angkanya, huruf-hurufnya. Sorry teman-teman, ini saya salah soal, ini harusnya C. Nah, teman-teman tadi yang seperti saya bilang ya. Ini banyak yang sering muncul nih. Ini ada modus nih di sini nih. Ada modus. Jadi ini kemungkinan dia adalah barisan berhijab yang apa namanya? Barisan berhijab yang terlihat dan tetap ya. Jadi ciri-cirinya kalau barisan berhijab itu ya ada modusnya. Ada angka yang sering muncul atau di sini huruf yang sering muncul. Di sini huruf yang sering munculnya itu adalah yang ini nih. Yang C ya berarti ya. Nah, kalau di sini kita lihat berarti di sini AB, berarti di sini plus 1 ya, AB aja. AB. Sini berarti EF tuh ya, EF. EF tuh yang ini, EF. Ya. Yang ini HI, ini plus 1 aja ya, normal ya berarti ya. HI. HI. Terus di sini KL. KL. Nah, berarti ini apa? Gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, sebenarnya di sini tuh ada hijab yang tidak terlihatnya ya. Ini ada dua nih hijabnya, ada yang kelihatan, yang si modus ini si C, dan ternyata di sini juga ada hijab yang lain yaitu yang tidak terlihat yaitu D. Di sini juga ada nih. Ini kan G-nya nih harusnya muncul G di sini ya, D. Terus di sini juga muncul harusnya di sini J. Dan di sini juga harusnya muncul huruf M berarti ya. Nah, berarti jawabannya di sini harusnya adalah N dan O. Oke, selanjutnya ada dua barisan lagi ya yang akan kita bahas hari ini. Ya, ada emang cuma 7 ya. Nah, jadi dua lagi nih, ada template dan Fibonacci. Nah, ini template itu yang paling sulit nih. Nah, template ini paling sulit kenapa? Karena kalau deret-deret yang lain, biasanya antara satu suku dan suku lainnya itu mempunyai kaitan. Kayak barisan beda kan kaitannya penjumlahan, rasio kaitannya perkalian, bertingkat juga gitu. Sama gitu ya, ada kaitannya gitu antara satu suku dengan suku yang lain. Nah, kalau ini suku kali apa? Kok ini lagi? 8. Berarti 4 dikali 7. 4 kali 7 kan 28 ya, ditambah 1. Yang 39. Yang 39 berarti 5. Oh, nggak kelihatan ya kayaknya ya. 5 dikali 8 dikurangi 1. Kayak gitu ya. Nah, inilah dia yang dimaksud dengan template. Barisan template adalah seperti ini. Oh, kenapa nih? Wah, udah jalan ya? Udah jalan. Sorry. Tadi ada gangguan ya sedikit ya. Oke, jadi jelasin ulang lagi deh. Benar, jelasin ulang ya. Ya, jadi udah ada spoilernya nih. Oke, jadi teman-teman untuk barisan bertingkat ini adalah termasuk yang paling sulit gitu. Dan jarang juga sih keluarnya. Tapi ya takutnya ada keluar, jadi kita bahas gitu ya. Oke, cara cepat untuk mengerjakan soal, cara cepat untuk mengerjakan soal barisan template ini adalah dengan melihat apa ya, struktur dalamnya gitu ya, struktur dalam dari suku-sukunya. Jadi dia itu merupakan apa gitu, merupakan angka apa gitu. Kayak 11 ini nih teman-teman. 11 ini kalau kita jabarin itu kan sama kayak 2 dikali 5 ditambah 1, ya kan? Nah, 2 kali 5 tambah 1. Kalau 17, coba kalau 17 apa? 3 dikali 6 dikurangi 1, ya kan? 3 kali 6 kan 18, kurangi 1 jadi 17. 29. Kalau 29 juga sama, 4 dikali 7 ditambah 1. Ya, 39 juga gitu. 5 dikali 8 dikurangi 1. Nah, barulah kelihatan polanya tuh di sini justru. Di si template-templatenya ini nih. 2, 3, 4, 5. Ini adalah
beda. Jadi adalah deret beda nih. Unsur yang pertamanya adalah deret beda. Berarti nanti di sini selanjutnya adalah 6 harusnya ya. Kemudian yang ininya juga sama nih. Ini juga beda nih. 5 beda plus 1 juga tuh. 6. 7-nya juga plus 1. 8-nya juga plus 1. Dan ini juga berarti di sini nanti plus 1 juga nih harusnya. Jadinya 8 tambah 1, 9 ya. Nah, jadi 9. Ini kali maksudnya. Jadinya 6 dikali 9. 6 dikali 9. Nah, dan kalau lihat yang ini ya deret rasio sebenarnya yang ini nih. Plus 1 dikali minus 1 dikali minus 1 jadi plus 1 dikali minus 1 lagi jadi minus 1. Berarti di sini dikali minus 1 lagi jadinya plus 1. Nah, jadi ini dia template-nya. Masuk kali, kerjakan saja. 6 dikali 9. Berapa 6 kali 9? 54 ya. 54 ditambah 1, 55. Nah, jadi dapat 55. Jadi sulit banget sih sebenarnya dari template ini karena kita harus melihat ke dalam-dalamnya gitu ya. Ke dalam-dalam dari angka-angka ini gitu. Itu yang membuat soal ini sulit. Nah, kita coba selanjutnya kerjakan soal yang selanjutnya 30, 37, 42, 45, 46, terus berapa lagi? 45. Nah, teman-teman mau coba dulu? Mau coba dulu dari template ini? Nah, ini juga lumayan sulit nih, sulit. Ini level deret yang paling sulit itu adalah level deret template ini. Karena tadi kita harus melihat sampai ke dalam-dalamnya ya, baru menemukan polanya. Oke. Ada yang mau nyoba? Jadi kalau deret template ini ciri-cirinya gimana ya? Ciri-cirinya ketika teman-teman sudah mencoba dengan berbagai macam pola deret dari deret rasio, deret beda, deret bertingkat, deret 2-in-1, atau deret segala macam, kok nggak nemu-nemu gitu ya? Oh, masih belum nemu-nemu. Nah, kemungkinan berarti dia adalah deret template, kemungkinannya. Gitu. Jadi ciri-cirinya gitu. Jadi deret template ini dikerjakan paling terakhir aja. Jangan dari awal langsung, ini kayaknya deret template, jangan. Berbahaya. Jadi ketika nanti teman-teman sudah mengerjakan semua gitu ya deretnya, dengan semua jenis deret, ini ada satu nih yang nggak bisa dikerjakan nih. Nah, berarti itu ada kemungkinan dia deret template. Gimana nih teman-teman? Yuk sambil bareng aja lah ya. Nah, kalau yang ini kita lihat seperti tadi aja ya. 30 itu adalah 6 dikali 5 mungkin ya. Coba kalau ini misalkan 5 dikali 6. 5 kali 6 kan 30 ya, aman ya. Oke. Kalau 37 ini apa nih? 4 dikali atau 6 dikali. Ini juga tebak-tebak dulu gitu ya teman-teman ya. Soalnya ya susah juga. 6 dikali 5. Enggak ya. 4 dikali 7 misalnya. Coba 4 kali 7 kan 28. Juga enggak ya. Berarti kemungkinan ini bukan 5 kali 6 kayaknya. 30 itu bisa berapa kali berapa lagi aja ya? 34 dikali 2 dikali 15 gitu kemungkinan. 2 dikali 15, 30. Berarti kalau ini 3 dikali 14, 3 bukan juga ya. Coba teman-teman sambil dikerjakan. 2 dikali 3 dikali 10. Berarti kalau yang ini 4 dikali 9. 4 kali 9 itu berapa? 36 ya. Nah, mirip nih 36 tambah 1. Nah, ini dia. Kayaknya ini. Nah. Jadi ciri-cirinya gimana sih caranya Kak gitu ya? Gini nih caranya tuh. Kan ini 3 kali 10. Di sini tuh 4 kali 9. Kayak udah ada bedanya gitu ya. Oh, ini 3 naik, ini 1 nih, naik. Ini 10 turun 1 nih. Nah, udah ada polanya gitu ya. Oh, ini naik dan turun. Nah, berarti kemungkinan nanti polanya bakal kayak gitu. Kalau tadi saya cobain kan 2 kali 15, nggak ada polanya tuh, nggak naik turun. Gitu ya caranya ya. Jadi ketika sudah dapat polanya seperti ini, kita tinggal validasi aja ya, benar nggak sih hasil yang kita dapat ini. Kayak misalnya nih 42 ini. Berarti yang ini kita naikin jadi 5, yang 9 ini kita turunkan jadinya 8. 5 kali 8 berapa? 5 kali 8 itu kan 45 ya. 45. 40 ya. Nah, 40. Berarti kalau ini tambah 2. Nah, berarti ini yang ini kayaknya yang ini dia beda nih, yang ininya deret beda. Kayak gitu ya. Jadi kemungkinannya udah benar nih kayaknya template yang kita dapat. Kalau 45 berarti
Yang tadi ini 3, 4, 5, berarti di sini kayaknya 6. Gitu ya. Yang ini 10, 9, 8, berarti yang ini 7. Berarti yang ini plus 3. Benar nggak? 6 kali 7, 42 tambah 3, 45. Itu kan benar kan? Nah, berarti ini juga sama nih. Yang ini berarti harusnya 7 dikali 8. 7 dikali 6 ya. Jadi yang ini naik, yang kiri naik, angka yang kiri naik, angka yang kanannya turun. 7 dikali 6 ditambah 4. Yang 45 juga sama kayak gitu. Yang 45 berarti 8 dikali yang ini 6-nya turun jadi 5. Ini tambah 5. Nah, betul ya? Betul ya? Nah, berarti deretnya ini udah kelihatan nih. Jadi yang ini dia merupakan barisan rasio ya, dengan rasionya plus 1. Yang biru itu rasio plus 1 ya teman-teman ya. Naik. Kalau yang ini yang ungu 10, 9, 8, 7, 6 ini juga beda ya. Kok rasio sih? Sorry, beda maksud saya. Beda ya, barisan beda, beda plus 1. Nah, kalau yang ungu dia beda minus 1. Beda minus 1. Kayak gitu ya. Beda minus 1 dan yang ini berarti ini itu sebenarnya ditambah 0 nih. Sedangkan yang ini berarti saya kasih warna apa lagi? Udah habis nih warnanya. Warna hitam deh. Yang plus 0, plus 1 ini, plus 2 ini, plus 3. Ya dia juga beda juga ya, beda plus 1. Nah, berarti yang selanjutnya yang ini angka yang terakhirnya yang pengen kita cari adalah berarti 8 ini kita ubah ditambah 1 jadinya 9. Kemudian yang ungu ini 5 berarti kita kurangi 1 jadinya 4 ya. Dan yang plus 5 ini kita tambah 1. Beda kan ya, berarti ini jadi 6. Kayak gitu. Jadi 9 kali 4, 36. 36 tambah 6, 42. Nah, betul ya, yang jawab 42 ya. Kayak gitu. Nah, itu tuh barisan template yang ya, menurut saya ini adalah barisan atau deret yang paling sulit sih. Barisan template ini. Jadi tinggal yang terakhir ya, Fibonacci. Nah, Fibonacci ini juga Fibonacci itu udah sering keluar juga itu langganan ini Fibonacci ini teman-teman harus tahu ya. Jadi Fibonacci itu adalah seorang manusia ya. Namanya Fibonacci, udah lama banget. Dia adalah penemu barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci itu adalah yang seperti ini. Kita lihat ya. Jadi matematikawan yang berhasil menemukan barisan baru, ya barisannya disebut dengan barisan Fibonacci. Nah, kalau Fibonacci sih termasuknya nggak terlalu sulit dengan seperti barisan template ya, nggak terlalu sulit. Karena dia satu suku dan suku yang lainnya itu berkaitan gitu. Ada hubungan. Nah, contohnya yang ini. Nah, teman-teman juga udah sering lah ya ini ya Fibonacci ini. Udah tahu mungkin ya. Jadi dia tuh uniknya tuh si angka 2 ini tuh dia dapatnya dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Jadi ini dijumlahin jadinya 2 kan ya. Kayak gitu ya. Jadi penjumlahan dua suku sebelumnya si Fibonacci itu tuh. Fibonacci yang originalnya tuh seperti itu. Jadi ini dijumlahkan dapatlah 2 ya. 1 ditambahkan jadi dapatlah 3. 2 ditambah 3 jadinya dapat 5. 3 tambah 5 jadi dapatnya 8. 5 tambah 8 jadi dapatnya 13. Berarti 8 tambah 13 dapatnya 21. Ya betul ya, 21. Jadi Fibonacci yang originalnya kayak gini. Nah, tapi nanti si barisan Fibonacci itu bisa diotak-atik gitu ya sama pembuat soalnya. Contohnya yang ini nih. Saya tulis ya. Kalau tadi Fibonacci itu dua angka sebelumnya, ada juga nih Fibonacci yang 3 angka sebelumnya. Contohnya yang ini. Jadi dia menjumlahkan 3 angka sebelumnya. Nih, kayak ini nih. Misalnya angka 4 ini nih. Angka 4 diperoleh dari penjumlahan ini. 1 tambah 1 tambah 2. Jadilah 4. Angka 7 adalah penjumlahan dari 3 angka sebelumnya. Saya ganti warna dulu ya. Nah, angka 7 ini 3 angka sebelumnya berarti ini 1 tambah 2 tambah 4. Ya kan 7 ya. Terus 13. 13 juga sama. 3 angka sebelumnya. Berarti ya dari sini nih. 2, 4 tambah 7. Ya kan? 6 tambah 7, 13 ya. 24 juga gitu. 24 juga 3 angka sebelumnya. Berarti ini. 4 tambah 7, 11. 11 tambah 13, 24. Nah, berarti untuk mengerjakan soal yang ini, yang selanjutnya apa? Tinggal menjumlahkan 3 angka sebelumnya. Berarti yang ini ya, yang merah ya. 7 ditambah 13 ditambah 24. Nah, jadi kalau originalnya yang ori ya, Fibonacci yang ori itu adalah 2 suku sebelumnya.
Kalau nanti macam-macam, bisa 3 suku sebelumnya, bisa 4 suku sebelumnya gitu ya, tergantung yang buat soal pengen kayak gimana. Nah, kalau yang ini dia adalah 3 suku sebelumnya. Berarti suku yang itu 7 tambah 13, 20 tambah 24, jadinya 44. Selain kayak gitu, ada juga yang bukan dijumlah, tapi kayak ini, dikali. Maksudnya gimana tuh? Wah, kering banget ini menurut saya. Nah, kalau yang ini dikali dia. Jadi 2 ini dapat dari apa? Dari perkalian 2 bilangan ini. 4 dapat dari perkalian 2 bilangan sebelumnya. 8 sama 2 perkalian 2 sebelumnya. 32 sama juga dari 2 bilangan sebelumnya dikalikan. Oh, berarti kalau ini berapa? 8 dikali 32. Berapa tuh? Nah, sekalian deh 8 kali 32 tuh teman-teman nanti ngitungnya kayak gini ya di pikiran teman-teman tuh, 8 kali 30 tambah 2. Berarti yang ini jadinya kan 8 kali 3 kan gampang ya, 240. Ini juga gampang, 16. Jadi 2, 5, 6. Nah, jadi dibiasakan menghitungnya kayak gitu ya, biar makin cepat. Nah, jadi seperti itu teman-teman soal-soal untuk apa ya, semua jenis barisan gitu ya. Nah, ini teman-teman coba, kalau ini gimana nih? Ini tapi ada sedikit, tadi saya udah ngerjain ini sih, tadi udah nyobain ngerjain, ini ada ralat ya, bukan 32, 36. Soalnya di sini kan 36 juga tuh semuanya, tiba-tiba 32 tuh. Nah, coba cing teman-teman kerjain. Kalau bisa sama deret apa? Sama disebutkan ya, ini jenis deret apa? Iya. Iya sih emang ya jawabannya ya. Tapi coba ini jenis deret apa kira-kira teman-teman? Kenapa saya nanyakan jenisnya? Mungkin emang nggak terlalu penting gitu ya tahu jenis deretnya apa gitu. Orang nggak ditanyain juga di soalnya. Tapi yang paling penting itu nanti teman-teman bakal cepet gitu ngerjainnya kalau ini tahu ini jenis deret apa. Nah, biar nanti teman-teman makin cepat gitu ya menganalisis ini jenis deret apa. Nah, jadinya teman-teman harus sering latihan sih intinya ya. Oke, kita kerjakan bareng-bareng ya. Ya ini sebenarnya sama ya, 2 in 1 lagi tuh kan. Sering banget 2 in 1 tuh emang keluarnya. Dan itu sebenarnya dia digabung. Dia 2 in 1 barisannya yang ini dan yang ini, yang ungu dan yang warna biru. Tapi dia di dalamnya adalah template sebenarnya. 7 kuadrat. Nih, template-nya adalah ini 8 kuadrat. Nah, berarti di sini nih 7, 8. Nah, ini berarti ini harusnya di sini 9 kuadrat. Nah, itu template ya. Jadi barisan template itu bisa kuadrat, bisa akar, bisa nanti logaritma mungkin kalau ada. Tapi kayaknya nggak ada sih. Ya template itu terserah banget gitu ya, benar-benar bebas banget gitu ya. Nah, jadi yang ungu itu dia merupakan barisan template yang ada bedanya plus 1 ya di sini ya. Berarti ini di sini 81. Dan yang biru juga sama, dia barisan template juga. Yang ini kan berarti dia 4 kuadrat, yang ini 5 kuadrat, berarti harusnya 6 kuadrat gitu ya. Nah, ini juga barisan template juga ya. Jadi yang ada ini adalah barisan apa? 2 in 1 plus ya. Barisan 2 in 1 plus dengan yang ungu merupakan barisan template dan yang biru barisan template. Jadi 2 barisan template yang digabungkan menjadi barisan 2 in 1 plus. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi sekarang udah enak nih. Ini teman-teman silakan latihan yang lebih banyak soal jenis-jenis deretnya. Kemungkinan ada yang sulit juga pastinya ada yang sulit. Itu berarti ya kemungkinan kalau yang sulit sih deret template gitu ya. Ataupun ada jenis-jenis deret yang lebih sulit juga gitu ya. Kayak gitu sih teman-teman. Untuk hari ini mungkin dicukupkan sampai segini ya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi dengan saya sama saya dan Alif Hijriah ya, tutor TIU. Kalau ini sebenarnya ini adalah cara cepatnya. Jadi kalau menemukan soal deret, teman-teman itu ingat ke-7 formula ini, ke-7 cara cepat ini. 7 deret ini ya. Kayak gitu, terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.